Pernah disuap nggak sih? Hah? Aku bersih sih. Nggak, maksudnya pernah ada orang nggak sih yang pengen ada orang nyewa aku kan, ngechat, Kak, kita butuh pengacara buat negosiasi sama polisi. Ya, jadi itu saran gue gitu guys, sebelum menikah, psikologi, harus tahu kondisi mental pasangannya, terus juga untuk masalah ranjang itu bisa juga dikomunikasikan. Dia ada ahlinya kok. Jadi gue itu sebenarnya nggak apa-apa, slow. Aku agak nyampur ya. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu literally. Jadi waktu apa? Itu sebenarnya udah planning udah lama. Kok aku malu sendiri ya? Aduh, pagi-pagi nggak ada. Mau check out nggak bisa guys ya. Udah mulai ya? Oh udah mulai. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di Kim Entertainment di Lika-Liku Cerita tentunya. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan serius ya guys ya. Sebelum-sebelumnya kan kita banyak bercanda, jadi kita ya ajaknya serius aja. Welcome. Mbak Kendall. Tepuk tangan dulu guys. Gila, banyak penontonnya. Sampai tribun, ada sampai tribun. Enggak sampai tribun, enggak. Nih, hati-hati guys ya. Nanti bisa dihukum. Halo, apa kabar Kendall? I'm good. Gimana? How about you? Aku tidak. Kenapa? Enggak. Jadi kan gini. Jadi kan aku tadi pagi habis ada acara. Kemarin nyiapin sampai jam 2 subuh. Terus langsung lanjut jam 5:30. Oh, terus yang jadi sedihnya tuh apa yang gak baiknya? Terus langsung lanjut podcast. Oh iya, itu namanya apa ya? 2026 udah mengeluh. Jadi Tuhan mau ngasih rezeki gak jadi. Jadi manusia gak jadi gua suksesin nih. Oke. Kendall. Sekarang lagi menetap di Jakarta. Ya, alhamdulillahnya lagi stay di sana. Keren. Sebelum ngobrol aku minta kopi dong. Oke, anak kopi banget. Mas namanya siapa Mas? Tangannya aja, nggak usah. Nggak usah masuk frame ya. Oke, kamu ngopi nggak? Aku nggak deh. Nggak. Aku mineral water aja. Ada mineral water. Atau soju boleh sih. Yang mineral yang transparan semua. Oh iya, betul. Ada singkatannya sebenarnya. Iya, nggak suka air berwarna, suka yang bening-bening. Yang bening-bening aja, bahaya. Jadi hanya orang. Saya juga suka yang bening-bening kok. Maksudnya. Kendall, sekarang profesi sebagai pengacara. Ya, alhamdulillah ya. Pengacara Gen-Z. Betul. Karena Anda Gen-Z atau pembela Gen-Z? Enggak juga pembela sih. Lebih ke karena umur aku tuh masih 98. Jadi ya udah pengacara Gen-Z aja. Jadi biar unik aja gitu loh. Biar beda lah ya. Ya biar betul. Jadi juga. Orangnya oh iya si Kendall pengacara Gen-Z. Jadi kan lebih mudah diingat gitu kan. Iya. Awal mulanya enggak sih, kita tanya karirnya dulu kayaknya. Karir. Awal kan aslinya di sini ya, Palangkaraya. Ya betul. SMA gue di SMK 2. SMK Palangkaraya. SMK 2 Palangkaraya. Ya. Kuliah di Palangkaraya. Kuliah di UPR dong. UPR Kebanggaan. Universitas Kebanggaan Palangkaraya. Gimana lagi? Warna kuning. Sorry guys. Itu kembarannya UI loh. Oh iya. Jangan salah. Oh iya, UI kuning. Jadi kalau gue kesana, anjay kalau gue. Nggak apa. Dia kan orang Jaksel ya. Ulun kan orang kampung aja guys ya. Jadi kalau misalnya kesana tuh, jadi kayak nggak malu. Asal lambangnya ditutup, nggak apa-apa kuning. Oh tapi malu jadi orang. Enggak sih, I'm proud. Ya. I'm so proud sih. Palangkaraya. Aku bangga menjadi orang Dayak di sini. Dayak pride. Jadi kalau di Jakarta orang Dayak sangat langka. Palangkaraya, anak-anak Palangkaraya sekarang udah mulai keluar, merantau ya banyak ya. Kalau aku pribadi sih kayak belum terlalu banyak tahu. Jadi beberapa orang doang yang tahu dia di sana tuh ternyata orang Kalimantan gitu kan. Jadi nggak explore manusia Kalimantan ya di sana. Memang purenya untuk melanjutkan mimpi dan keinginan. Anjay. Anjir, keren. Anjay. Awal mula menjadi pengacara kan tuh pasti sudah jadi mimpi kan tadi sebelumnya. Tuh. Jadi kenapa tiba-tiba memutuskan untuk kayaknya karirku akan lebih oke di Jakarta deh?
Jadi gue itu sebenarnya anjay. Nggak apa-apa, slow. Aku agak nyampur ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi waktu Literally. Exactly. Jadi waktu apa? Itu sebenarnya udah planning udah lama. Kok aku malu sendiri ya? Jadi kita bercanda ya guys, ini Ya, santai. Santai. Ini nggak apa-apa ya kaki, susah nih kayaknya. Wah, Sumpah. slow. Ini Jadi kita kos-kosan. bener-bener kayak di warkop. Ya, di warkop aja ngopi. Jadi ini di luar dari profesi kita bebas untuk ngapain aja. Betul. Jadi tadi nanyanya apa? Awal mula. Oh, awal mula. Ya, kenapa Why? memutuskan? Ya. Kenapa nggak di Palangkaraya aja gitu? Itu tuh udah keputusan dari lama sih sebenarnya. Mm-mm. Dari mulai aku milih untuk kuliah di hukum. Oke. Karena kan sebelumnya tuh sebenarnya bukan jadi pengacara. Waktu Mm-mm. SMA tuh bener-bener masuk perkantoran kan, SMK 2. Ya. Karena tujuannya tuh ada lihat salah satu saudara mama. Itu dia bagus kan, banyak uang lah waktu itu. Jadi mau masuk perkantoran karena beliau kan di bidang administrasi lah. Ya. Jadi why? Kenapa aku masuk di SMK 2 ambil perkantoran? Tapi itu ke switch ketika jadi ketua OSIS. Akhirnya ketua OSIS. sisi diriku yang lain tuh ada nih keluar. Oke, suka ngebela orang, suka sesuatu yang sesuatu yang nggak fair itu tuh langsung kayak nggak suka, langsung ngeperjuangin. Akhirnya, tapi dari situ nggak langsung pengen jadi pengacara. Betul. Ngeluarin, oh ternyata diri ini kayak gini ya, gitu kan. Ya sambil mengenali diri juga Ya, ya, betul. tujuannya kemana sih gitu. Akhirnya kuliah ngambil hukum. Hukum. Ambil hukum dan kebetulan juga aku suka nonton berita dan kayak tontonannya nonton orang tua. Nah, Nonton Najwa Shihab dari dulu, Ya, nonton Hotman Najwa Paris, itu memang dari dulu. Suka akhirnya banget. ketemu. Yes. Wih, keren. Alhamdulillah ya. Saya udah kepoin Instagram Anda kok. Nggak nanya. Gak usah nanya kalau tahu. Sengaja. Ya, biar penonton tahu aja. Ya, terus. Habis itu dari masuk kuliah S1 tuh udah rencana mau ke Jakarta. Karena ngerasa habit di sini diriku sendiri sama yang di orang sekitar itu masih belum cocok. Jadi aku sendiri tuh sering beda gitu loh. Jadi mindset tapi cara bergaul juga sama, cuman kayak lebih nggak suka terlalu basa-basi yang apa ya, yang ya itu dulu. Tapi dulu masih suka ngegosip. Tapi sekarang nggak? Sampai sekarang udah nggak terlalu mengurangi suka. lah ya. Iya, semenjak di sana tuh udah banyak perubahan sih. Biasanya faktor umur sih. Lingkungan. Dan Oh, emang kebiasaan kan? Oh ya. Karena kebiasaan tuh memang menjadikan karakter. Betul, akhirnya Ya kan? menemukan. Jadi menjadikan karakter pola. kebiasaan. Akhirnya S1. Jadi waktu itu aku cuman cerita sama temanku satu kan namanya Anggini, itu waktu inget banget. Kayaknya aku harus ke Jakarta deh. Kayaknya aku harus jadi ini deh gitu kan. Memang akhirnya setelah lulus dan itu orang tua nggak setuju dulu guys. Pasti dong, jarang. Nggak setuju karena aku dulu anak jalan banget. Kayak anak pang lah ya. Bang, jangan. Oh, enggak. Kalau anak Nggak, pang maksudnya- tuh kayak ngamen dong. Enggak, bukan. Ngepang itu maksudnya dalam artian Ya di definisi pangnya ya, apa? betul. Kalau aku ya menanggapi ngepang menurutku ya aku pengen gini ya terserah aku pengen gini. Iya, kayak suka jalan, Betul. nongkrong tuh anaknya. Jadi orang tua sendiri tuh nggak ngeliat nih anak ke Jakarta kayaknya mau main-main doang deh, gitu kan? Ya dikiranya kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya setahun aku kerja dulu, nggak setahun sih, habis lulus kerja terus aku coba cari beasiswa. Kerja di Palangkaraya? Iya, aku di Waterpark dulu jadi marketing, staff legal gitu kan. Tapi sambilan juga cari bukan lowongan sih, kayak pendidikan kan sebelum jadi pengacara itu kan dia ada pendidikan advokat. Nah jadi aku sambil cari, akhirnya aku dapat beasiswa, cuman bayar setengah doang. Untuk ikut pendidikan itu. Nah dari situ aku nggak bilang orang tua dulu nih kalau misalnya mau ikut beasiswa ini, ikut-ikutan ya ikut coba-coba tes kan. Dapat baru bilang. Dari situ nyokap baru ngebolehin. Oke. Ini ciri-ciri kayak suami takut istri gak sih kayak beli barang dulu. Emang nggak dibolehin, Iya, sumpah. iya. Jadi kayak emang nggak dibolehin sama sekali. Percaya gak percaya? Nggak ada yang percaya. Temen juga cuma berapa doang yang percaya. Karena memang anak pulang jam 3, hobi jalan, kelihatan nggak kayak anak-anak yang oh iya ini bakal sukses nih, nggak kelihatan anjir, kelihatan juga. Kita satu tongkrongan kalau Anda sadar. Suka ke situ kan. Suka nongki, emang anaknya bosenan. Iya nongkrong guys. Itu bukan nakal ya, tapi bosenan. Iya, akhirnya waktu digituin baru dibolehin. Dan memang nggak kenal siapa-siapa kan di Jakarta.
Memang pure bawa diri, bawa doa, anjay. Gila, berani banget ya. Berani, yang penting modalnya ada beasiswa. Aku percaya sih kalau misalnya kita yakin dan kita benar-benar ngelakuin yang memang kita bilang ke orang tua kita, memang ada jalannya. Kan ada tuh orang nih yang bilang orang tua gini, ujung-ujungnya enggak. Kalau aku memang benar-benar ngelakuin. Akhirnya support doa step orang by tua lah step. ya. Iya, habis itu banyak aja sih, maksudnya kayak keuangan, ekonomi tuh banyak problemnya di sana. Nah, nanti kita tanya lah satu-satu. Kita bedah lah ya, satu-satu ya. Bedah banget guys, operasi ini. Kalian ya. udah gajian? Udah lah ya. Udah tanggal. Udah. Jadi dari situ. Jadi emang udah planning dari lama sih. Awal mula memutuskan itu ya. Memutuskan. Karena aku memang tipikalnya kalau udah mau sesuatu nih maju mulu. Jadi nggak stop kalau memang ini nggak kelakuin. Akhirnya konsisten. Alhamdulillah. Jangan diceritain dulu, aku mau tanya dulu satu-satu lah, sabar. Oke. Itu awal mula, itu kan sekarang. Bisa nggak tukeran angle-ku sebelah kanan deh coba? Oh boleh. Boleh. Ya kita harus perempuan ya guys. Ya. Aku baru ngeh lagi angle-ku sebelah kanan. Bebas. Aku lebih kayak cakep gitu kalau. Ini kopinya aku tukar atau enggak? Wah perempuan ini. Nah kan kayaknya aku lebih nyaman kan. Iya. Gini. Aku yang. Ya ulang. Aku kesana. Ulang dari awal apa tadi? Jangan, nggak usah. Kasihan tim saya. Mereka tuh matanya udah hitam semua. Oh ini pakai kacamata, sorry. Nah, malu ya. Iya, jangan di crop guys, bagus ini. Oke. Jadi sekarang berprofesi sebagai pengacara. Akhirnya aktif kayak. Santai aja guys. Enggak santai. Aku kayak gugup. Kayak agak takut karena. Karena pengacara. Ini orang banyak dosanya deh. Enggak ada. Apa nih? Jadi gini kan. Enggak ada. Pencabulan apa Enggak ada segaji. Siapa tahu kan pencabulan. Saya yang dicabuli sih biasanya. Wah, Anda dicabuli. Lihat mana? Saya yang dicabuli. Oleh laki-laki juga. Oleh cowok. Oleh cewek lah, oleh cewek. Kan siapa tahu kan lagi musim. Lagi nah, tren tuh. Itu pertanyaan saya. Kan sekarang lagi marak orang-orang yang aku agak berbahaya ya. LGBT. Iya, LGBT. Itu bisa kena pasal nggak sih? Kalau sampai sekarang tuh masih belum ada yang spesifik ya. Kalau itu kan lebih ke norma ya. Maksudnya secara agama, secara budaya kita di Indonesia tuh memang LGBT itu masih sesuatu yang banyak kontranya dari orang-orang sekitar. Cuman kan kalau secara hukum juga tidak ada yang mengatur misalnya sesama jenis kalau melakuin apa gitu atau pacarnya itu belum ada hukumnya sih. Jadi ya udah pada masyarakat ya kalau memang kalian di situ ya udah nggak apa-apa. Ya kan kalau gue sih lebih kayak chill aja karena kan kalau udah itu LGBT itu kan pilihan masing-masing ya. Dan yang ngelakuin juga kebanyakan kan udah 20 ke atas nih setahu gue ya. Jadi ya udah. Yang udah akalnya udah. Yang udah tahu yang baik yang buruk. Betul. Asalkan tidak merugikan aja. Dan merugikan itu kan definisinya juga luas nih apa merugikannya. Jadi ya udahlah. Dan hukum juga sampai sekarang sampai KUHP yang baru tuh tidak sayang aku baca ya. Belum ada yang mengatur itu. Ya, atau seingat aku belum ada sih. Tapi kalau misalnya ada tolong diingatkan di komentar. jadi guys, sebenarnya keresahanku aku curhat ya. Jadi bukan keresahan sih, akhir-akhir ini kan aku melihat norma LGBT itu menurut aku ada beberapa lebih ke pribadinya sih yang menurut aku lumayan agak bukan meresahkan sih. Ya, annoying lah sedikit aja sih menurut aku. Cuman tadi balik lagi kata pengacara Gen Z. Candle dong, candle aja anjir. Candle. Oke, apa tahu your Gen Z? Aku panggilnya Kak atau Mbak sih? Candle aja santai aja kita. Candle. Kan aku muda masih. Lu lebih tua dari gue, coy. Lu ya. Angkat dulu ada teman. Enggak, siapa tahu ada. Enggak, santai. Pacarnya kan. Enggak, I'm jomblo, I'm single. Soalnya kemarin sih ini kita podcast sama siapa? Mika ya. Sama Mika terus pacarnya nelpon. Terus aku yang pacaran lama itu dia angkat teleponnya marah lah bang. Enggak aja. Ya mungkin aku nggak terbiasa aja kali ya. Ngeliat. Kayak ngeliat terus gini-gini gitu. Ting.
Tapi resah sendiri ya? Oh geli gitu. Ya karena geli aja. Karena nggak biasa lihat. Iya betul. Iya. Cuman aku tidak mempermasalahkan apa yang mereka lakukan. Cuman karena kamu nggak biasa ngelihat hal-hal kayak gitu. Betul. Tapi secara agama aku. Tapi pandanganmu gimana? Gak usah. Pandanganmu gimana? Aku mau tanya. Kamu kan geli nih. Iya. Oke. Pandanganmu melihat LGBT malah enggak personalnya personal. Kalau agama kan kita I know, hukum I know kan udah dijelasin masih belum ada nih. Coba secara personal gimana? Ini yang saya takutkan ketika saya berbicara dengan pengacara, guys. Ini pinggir jurang. Oh, kita kan ngobrol ya. Nanti lu bisa nanya ke gue lagi. Tapi bahaya banget anjir. Boleh ganti topik? Pandangannya gimana? Kayak kalau aku agak kalau secara pribadi kalau dia yang ngelirik tadi aja, kalau dia yang sama orang lain ya misalkan dia duduk berdua dan dia ngapain gitu ya terserah lah. Menurutmu LGBT tuh dia kenapa? Sebenarnya aku pengen tahu ya. Apa sih yang pengen kenapa bikin dia akhirnya dengan sesama apa gitu. Apa sih isi kepalanya main pikirannya gimana sih gitu. Pengen tahu aja. Atau kamu sudah pernah ngobrol sama nggak maksudnya ngobrol sama LGBT gitu pernah nggak? Aku punya sih, maksudnya teman-teman yang mungkin termasuk lingkungan LGBT dan juga yang ya udahlah kalau aku sih mandang LGBT itu gimana ya, LGBT ini dia punya keinginan dengan sesama jenis kan, dan aku mandangnya kemungkinan di masa dia lampau atau masa kecilnya dia ada suatu trauma. Aku lebih ke psikologi ya. Betul. Jadi aku mandang sesuatu tuh kayak nggak mau objektif lah ya. Gak mau yang kayak ngejudge, gak juga mau terlalu positif. Mungkin kayak, oke, kenapa nih dia sama cewek ya? Padahal dia cewek. Kenapa nih cowok sama cowok? Kemungkinan ada trauma, ya kan? Atau dia masa kecilnya orang tuanya gimana? Jadi faktor-faktor kayak gitu tuh yang perlu diketahui. Dibedah dulu. Jadi aku ada kenal dia memang trauma sama cowok atau pernah mau diperkosa. Akhirnya trauma sama cowok. Terus ada juga yang dia semasa kecilnya dia tidak ada peran bapaknya. Betul. Nah, terus tiba-tiba dia di rumah juga tidak ada yang menyayangi. Akhirnya ada validasi dari dirinya memang kurang nih. Kebetulan ada orang yang kemungkinan udah dari awal LGBT menyuka sama jenis ngedeketin dia. Ngasih rasa aman dan validasi yang dibutuhin dia dari kecil. Jadi ada inner chill-nya memang dia tidak dipenuhi dari kecil oleh orang tuanya. Datanglah orang ini. Nah, itu bisa jadi. Jadi aku tidak mau, aku geli enggak juga, cuman akhirnya menerima gitu loh. Tapi ya kan? Tapi kalau ada KUHP-nya pun ya nggak apa-apa gitu ya. Iya, kayaknya kalau itu ada aku pasti bakal rame sih. Iya. Bakal rame. Aku tidak menerima. Maksudnya ya udahlah yang kayak gitu. Tapi ya kesalahannya kalau misalnya ada yang LGBT ngajak. Ngajak itu maksudnya beda. Normal nih. Ngajak mungkin itu ada suatu kesalahan. Cuman kan itu bukan garis kita kan. Cuman ada ya asal tidak di show aja sih di Instagram. Maksudnya di sosial media. Karena kan itu memang maksudnya ada generasi yang masih adik-adik kita kan. Kalau itu nonton, takutnya kedoktrin itu adalah hal yang lumrah dan wajar dilakuin. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya LGBT asal disembunyi-sembunyiin. Karena kan ya mau nggak mau masih ada adik-adik yang nonton buka TikTok. Iya, betul. Dan juga kan itu di Thailand dan di mana-mana juga itu ramai banget Jir. Maksudnya rame sih, maksudnya dan di Thailand pun itu jadi suatu seni kan, cara mereka cari uang. Dan aku tuh keren sih, maksudnya orang bisa negara itu menerimanya, akhirnya itu menjadi sesuatu yang jadi uang, jadi artis karena film itu. Kalau yang aku tahu tuh BL, GL gitu kan. BL, GL apa? Jadi girl love sama boy love gitu. Jadi banyak lah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada seninya ternyata gitu. Jadi ada di mana-mana. Jadi LGBT itu saya lawan ini ya. Kita berdebat ya. Enggak usah. Menurut lo setuju enggak ya? Gue mah setuju aja, asal jangan di show up ya kan. Sih, betul. Karena cinta orang LGBT itu memandang cinta ini apa nih? Misalnya cinta nih karena ada kan orang memandang cinta tuh karena harta. Ya kan? Harta, kasih sayang, validasi. Nah, validasi ini adalah alasan cinta yang berbahaya mungkin menurut aku ya. Karena yang dia nggak dapetin itu, tiba-tiba dia gantungkan ke orang lain, dia mungkin bisa ngelakuin apa aja. Itu akhirnya menjadi toxic relationship. Betul. Nah, itu.
kayak daging banget ya kita hari ini ya guys ya. Biasanya kita ngobrol ngalur ngidul aja. Anjay, ini hukum nih, tiba-tiba psikolog gini. Oke, dari kita back to topik nih. Ya, basic. Jadi bahas pengacara tadi. Kayak jurang banget guys, saya takut banget bahas ini sih. Kayak tadi kita gimana maksudnya? Iya. Apalagi tadi diajak, menurutmu gimana Reja? Iyalah, kan kita ngobrol ya. Iya. Awal mula tadi yang kita balik lagi ya. Awal mula SMA. Anda nggak memutuskan untuk ke Jakarta itu tahun 2023 apa 22 ya? 2023 awal. 2023 awal. Ya, awal. Berarti udah 2 tahun. Iya, 2 tahun alhamdulillah. 2 tahun lah ya. Ya, 2 tahun. Ada nggak kira-kira hal atau rasa yang ibaratnya udah capek banget? Pernah nggak di titik yang capek banget gitu? Pernah. Itu pasti. Pas capek banget enggak sih? Kayak capek doang ketika transisi sih. Karena kan waktu di Kalimantan extrovert banget kan. Ya. Kerjaannya jalan mulu. Jadi kalau bosen tuh bisa kemana aja. Jadi kalau misalnya juga galau apa tuh teman-teman tuh standby. Di sana gue dateng tanpa kenal siapapun. Oke, gue pusing bikin ini tuh kayak cuma bisa diam. Terus teman-teman ini kan juga pasti sibuk kan. Jadi seumuran gue itu kan pasti kayak ada kerjaannya, ada pacarnya. Betul. Gitu kan. Jadi awal-awal tuh kesel nih, anjir kenapa teman pada nggak ada nih. Gitu kan. Akhirnya semuanya dipendam sendiri. Jadi di awal tuh masih belum bisa ngerilis gimana caranya kalau ada masalah tanpa harus ngasih tahu teman. Jadi bisa sambil belajar lah ya, belajar sendiri. Diri wah juga. Itu paling susah sih waktu itu. Jadi ketika lo kemana-mana sendiri dan kayak udahlah akhirnya rajin ibadah. Transisinya ibadah, akhirnya nemuin jalan tanpa harus ketemu sama teman-teman. Dan memang kalau misalnya capek emosional, psikolog. Betul. Oh ya, sampai ya. Karena memang kita butuh pekerjaan aku tuh kan berat ya. Iya. Maksudnya tidak berat sih. Kita pakai pikiran nih. Terus kalau kita punya masalah sendiri kemana? Ya udah rilisnya psikolog, ibadah salah satu media apa ya namanya? Meditasi lah, ya yoga. Tapi psikolog juga kan salah satu yang dibutuhin kan. Jadi ada transisi karakter juga yang berubah. Gitu sekarang lebih apa ya? Kalau dulu nganggapnya egois, tapi setelah ngomong sama psikolog, ternyata emang transisi diri. Kalau aku tuh sebenarnya lebih dulu nggak terlalu peduli dengan diri, akhirnya sekarang peduli. Jadi kan dulu tuh kayak lebih sekap sama siapa aja temenan, sama apa aja gitu ya terima aja, nggak filter. Sekarang tuh kayak milih-milih ngeliat dulu orangnya. Daging gitu nggak kan? ya? Daging nggak ya? Lebih apa gitu? Toksik nggak ya? Karena kan ada pengalaman yang nggak baik kan. Akhirnya tapi ngelawan diri nih, kayaknya aku dulu nggak gitu deh. Gitu kan. Akhirnya berantem sama diri sendiri, psikolog lah akhirnya. Satu-satunya jalan ternyata kata psikolog itu bagus kok. Terus kamu nyamannya gimana? Lebih nyaman mana? Misalnya kan contoh, aku ada saat dimana aku di Instagram, aku unfollow semua orang. Oh iya, pernah. Yang memang aku nggak suka. Misalnya nih ada orang kan. Aku di unfollow ya. Nanti sih lihat. Jadi kan ada tuh bikin status tuh kayak marah-marah. Nah dulu kan aku bodo amat kan, kayak orang ini marah-marah di status. Sekarang tuh menurut aku tuh ganggu. Aku unfollow dia. Dan aku ngerasa dia nggak akrab juga kan sama aku. Akhirnya aku filter lah di IG aku tuh ya memang orang-orang terdekat aja. Aku mulai story orang-orang dekat aku. Marah-marah lah orang nih kan. Padahal kan kalau pandangan mereka mungkin kenapa nggak di delete aja. Atau di silent aja. Iya, kalau aku pribadi, ya ini kan Instagram aku kok ngatur. Iya betul. Simple kan. Jadi kayak this my choice gitu kan. Jadi kayak Instagram pribadi ini adalah pilihan pribadi. Ketika aku unfollow kamu udah unfollow balik, simple. No drama gitu kan. Tapi aku paham kenapa mereka gitu. Mungkin dulu pernah kena, nggak ada masalah, ngerasa nggak ada masalah kan. Kenapa di unfollow? Cuman kan cara pola pikir sama mereka kan berbeda. Jadi tidak aku balas. Jadi ya ini pilihanku. Tapi aku sebenarnya aku juga kok aku gini ya gitu kan. Akhirnya kan berantem sama diri, ngomong sama psikolog ternyata bagus. Terus menurut kamu nyaman nggak kamu kayak gini? Nyaman. Ya udah berarti kamu lebih peduli sama diri kamu. Jadi kamu udah berubah sekarang. Kamu harus terima diri kamu. Ya udah. Jadi ya sekarang juga kalau mau follow sama orang, lihat dulu mau sembarang gitu kan. Jadi nggak mau ada konflik gitu. Jadi kayak maksudnya aku nggak mau temennya sama orang yang IG-nya kayak banyak marah-marah sih. Karena aku cek dulu ya. Ngebacanya tuh loh. Kita lagi capek nih ngebaca orang status. Kayak aku ngerasa kayak ini sangat mengganggu sih.
Iya, jadi bukan negatif. Ya memang agak gitu Nggak ya. negatif, karena terlalu ini. Tapi terlalu memang bahaya. emang itu sih. Maksudnya Instagram tuh kalau kita nerimanya ini ya. iya. Betul. Jadi kayak aku nggak suka deh sama yang drama-drama sekarang gitu kan. Kalau aku Ramai itu sebenarnya banget anjir. Apa titik yang diomongin terendah. katanya? titik terendah aku adalah jadi aku ngelakuin hal itu kayak drama Cina itu, nonton drama Cina. Oh Pernah nggak iya, nonton siap. Cina? Drama Cina anjing, Instagram. drama Cina. Aku juga suka nonton anjir. Oh iya. Cuma setengah mau habis anjir di langganan. Wah, apa ini langganan drama Cina tapi emang rame. Tapi rame, kita penasaran. Tapi waktu lagi ujungnya pengen klimaks disuruh berlangganan. Nah, itu mending ke situ deh nanti ya. Netflix aja kalah. Netflix tolong drama Cina. 25 seminggu. Iya anjir. Apa ngalah. itu Netflix? Ada drama box. Drama box, Netflix sebulan bisa 50.000. Oh iya. Iya, 45.000 seminggu. Nanti di bawah ya linknya guys. Link apa nih? Lihat kita. Linknya. Jadi pernah dititrin lah juga. Pernah lah apalagi waktu orang tua. Oh, Orang tua meninggal lah gitu. Jadi kayak tapi beda kayaknya ya sudut pandang cowok sama cewek Mengenai apa? mengenai penyembuhan dirinya nggak sih? Oh, Kalau- healingnya. Ya healingnya kayak psikolog. Aku tidak bilang psikologis itu tidak perlu, tapi cara aku merilisnya mungkin berbeda aja. Kamu gimana? Merokok atau Enggak lah. kan dia ada kan yang positif, negatif gitu Ya kan. betul. Lebih ke mana nih? Awalnya aku ngerilis itu Mabuk. mabuk ya. Mabuk ya? Nggak mabuk sih. Enggak apa-apa sebenarnya. Minum tapi nggak mabuk sih. Enggak apa-apa, sumpah. Itu enggak apa-apa banget. Enggak apa-apa banget cara. Di mana-mana guys. Baram aja di pinggir jalan, Bro. Baram. Kayak toko Beli. kelontong. Ya itu cara aku merilis tuh lumayan Iya, alkohol ya? lumayan berbeda. Iya beda sih. Sangat wajar. Mm-mm. Asal memang bikin tenang. Ya betul. Tapi kalau misalnya tuh baik apa enggaknya kan endingnya bakal sadar. Tapi di Palangkaraya ada psikologis nggak sih? Psikolog pasti Psikolog ada. ada ya? Psikolog pasti ada. Ada. Iya, itu tergantung orang-orang sih. Misalnya perlu apa enggak. Kalau kan orangnya enggak mabuk ya. Tapi Guys. soalnya nggak apa-apa. Maksudnya Heeh. ada teman-temanku juga yang memang perlu kan. Jadi Itu bagus terus loh. aku belajar juga dalam artian mental. Health itu penting. Betul. Akhirnya aku belajar itu, mendalami itu ternyata memang kita perlu ngobrol dan lain-lain. Iya. Perlu membongkar semua isi hati lah ibaratnya kita. Isi pikiran sih. Betul, semuanya kita luapkan ke orang psikologis ini. Iya. Karena kalau misalnya kamu cerita sama temen nih. Aku dulu cerita sama temen kan. Oke, feel good. Tapi endingnya solusinya ada nggak sih? Iya betul. Iya kan? Apa ya? Temen tuh timbal memang baliknya. perlu. Cuman seiring waktu kamu bakal nyari tahu nih. Bener apa enggak ya? Apakah ini yang bermasalah diriku atau orang lain? Karena kan kalau kita ngelakuin kesalahan, kadang-kadang bisa diri kita nih yang salah. Iya, jadi yang betul. bisa menilai adalah psikolog. Karena dia netral. Dia bisa menilai Iya kan? itu ya betul. Aku lebih suka cari aku bener apa salah. Tapi kalau misalnya rilis sakit hati itu kan Jangan bahas. itu biasanya apa ya? Aku ada ditawarin sih yang dia dihipnotis itu. Tapi aku belum sampai situ. Gitu. Ada dia aku lupa Di belakang- namanya. di belakang aja nanti. Hipnoterapi kah kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kamu punya trauma berat gitu kan dan memang efeknya kehidupan itu nggak baik, itu adalah satu-satunya jalan. Entah itu cari pasangan, ada kesulitan di hidupnya di fase kerja kah, cari pasangan kah, atau trust isunya berat, itu kan mengganggu. Pasti ada solusi dari psikolog sih. Aku mau deh kayaknya habis ini. Cari ya. Penting loh itu, sumpah cariin ya. penting banget. Apalagi Atau kalau kita ke Jaksel. anjir jauh. Gila tiketnya 1 juta. Pak Bos. PP boleh 2 ya. juta. Jaksel lah ya. Konsultasinya lumayan guys di sini. 2,5 kalau nggak salah di sini. Di sini. Iya di sini 2,5. Oh iya. Nanti deh kita cari ya. Coba. Lumayan deh buat. Persesi. Tapi harus coba-coba ya. Karena psikologi itu dia cocok-cocokan. Oh iya. Jadi kayak dia menanggapi itu gimana? Cara responsnya dia ya. Ya kamu cocok apa enggak? Mm. Feel dirasain juga sih. Aku juga kayak gitu awal-awal. Jadi nanti step by step, meeting by meeting nanti bakal klop kok. Tapi tapi kan kamu bisa juga kan aku lihat di Instagram sering olahraga. Iya. Nge-gym masih. Nge-gym masih. Itu yang wajib. Wajib guys. Karena badan kayak model kayak aku tuh. sama dong, kita sama Iya, aja. iya. Jadi perlu otot guys. Iya. Karena otot itu kan dia ngebantu
ngebakar gula, lemak. Jadi itu yang dibutuhin. Jadi sebelum olahraga yang memang pedal, basket, itu otot kita harus kebangun dulu. Basket juga? Basket. Aku suka olahraga banget orangnya dari dulu, sumpah. Apa padel? Padel. Ya, padel lumayan, tapi tidak menjadi rutinitas. Yang jadi rutinitas itu adalah nge-gym karena kebutuhan tubuh kan. Seminggu berapa kali? Seminggu aku bisa setiap hari. Kalau memang free ya. Dulu waktu awal padel tuh sehari bisa 3 kali tuh. Oh iya. Pedal. 3 bulan tuh kayak gitu. Di sana mahal nggak? Lumayan, 2,5 lah 1 kali main. 1 jam 2 jam. Sama kurang lebih ya. 2,5. Ada juga yang tergantung dari klubnya, tergantung dari tempatnya. Gitu sih. Kalau nge-gym itu tadi yang 1 minggu full. Nggak juga full sih, kayak istirahat ya 1 hari lah ya. 4 hari 3 harian lah. Maksudnya tuh bisa pedal, bisa gym jam 1 minggu tuh bisa tapi sekarang udah dipisah, diminta. Karena kan aku kemarin konsultasi juga kan buat yang ahli katanya gizi. otot-ototnya bahaya juga. Jadi paling wajib tuh nge-gym. Kalau aku pribadi badanku butuh otot, jadi nge-gym paling dominan. Jadi kalau misalnya pedal dan basket berenang itu kan kardio. Jadi cuman maksimal 2 kali atau nggak sekali aja. Karena aku lebih suka otot. Karena kan kalau kardio itu kan lebih membakar lemak. Kalau kan butuh pembentukan. Jadi lebih ke gym sih. Sama makanan juga. Gila, keren banget sambil olahraga, pengacara. Iya gitu, karena habit dari muda. Maksudnya dari muda, ini memang masih muda sih. Maksudnya dari dulu. Dia terjebak guys ya. Dari dulu. Habit dari dulu, sumpah. Emang suka hobi olahraga. Dari dulu esku basket. Iya, basket. Emang suka berenang, emang suka. Jadi ketika free olahraga pelampiasannya. Jadi tempat rilis juga kan ya? Rilis stres. Karena teman-temanku, ya termasuk aku juga sih, kan kadang-kadang kalau kerja kok letih ya, badannya capek gitu. Jadi ketika olahraga tuh lebih rileks, lebih enak aja badan. Bangunnya juga seger. Wih, seger banget. Olahraga apa nih? Olahraga apa nih? Bangun. Bangunnya seger, olahraga apa nih? Itu. Aku tetap kata saya. Apa nih? Olahraga apa nih? Bangunnya seger nih. Sepil dong Kak olahraga. Enggak usah, jangan. Joget-joget lah dikit. Oh, itu olahraga. Itu maksudnya apa? Anjir olahraga aja. Apa? Sumpah aku kalau minum gak cocok banget anjir. Kenapa? Kalau minum. Karena? Gak cocok. Ih, sumpah. Kayak rese ya? Emang gak cocok tubuh nih. Kenapa pernah waktu magang kan, senior-seniorku tuh waktu di sana kan ngajakin ke Holy Wing tiap malam, wes sabi anjir, mana dingin lagi, langsung transisi hidup nih gak cocok sebenarnya. Cuman kan karena di sawer ya guys, duit 100 ambil aja 500. Yang biasanya sini 100.000. Mabuk saya tuh di depan Holy Wing tuh, maksudnya memang tepar, gak cocok, besoknya sakit. Tau nggak, jongnya duitku 500 tuh hilang. Yang disawer yang ditaruh. Iya, dikasih kan saya jadi kan nggak pernah minum nih. Nah, ketika minum galau waktu itu kan. Wow. Anjay, lagunya Mahal Ini lagi. Sedap Mahal Ini lagu kau. Langsung disawer. Ternyata diantar yang sampai di kos diantar. Besoknya sakit. Dan uang 500 tuh hilang. Jadi yang gue dapet tuh apa? Gak ada. Kan mabuknya apa? Anjir sakit rilis apa kagak ada anjay. Tetep aja paginya menggalau. Ya kan rata-rata orang mikirnya mabuk adalah jawaban. Lu mabuk hilang gak galau ya? Enggak lah. Maksudnya gak pernah mabuk. Ada orang tuh loh kayak mabuk tuh salah satu solusi sakit hati. Anjing dari mana solusinya? Di mana? Kasih gue saya solusinya. Saya tidak pernah setuju dengan hal itu. Gue udah mabuk sakit duit hilang anjir. Iya, saya tidak pernah setuju dengan itu. Tapi ya kadang-kadang memang ada teman-teman juga yang merasa itu plong ya. Tapi nggak apa-apa sih, beda-beda kan ya. Iya, aku sial loh dapatnya. Ya sama, karena aku juga tidak mampu, mungkin lambung. Masa? Serius. Kenapa dia nyengir ya? Gue curiga banget aja. Serius. Teman-temanku jawab ya nanti di komentar. Baik. Jadi lambung ini tidak kuat, entah itu hikmah atau apa. Hikmah anjay. Ya kan sering baca Al-Quran kali ya. Jadi lambungnya suci. Ketika alkohol masuk keluar anjay. Aduh, kok saya dibully ya. Aduh, ayo lanjut. Ini ngebahas ini kemana-mana ya? Iya, nggak apa-apa. Kagak ada moderatornya nih gue lihat. Kita yang penting balik ke basic. Jadi sekarang menetap di Jakarta Selatan. Apa mau nanya? Anjay. Enggak, nanti lah itu terakhir. Kondisi hukum nggak tuh? Enggak usah, jangan. Kemarin aku juga lihat. Baru merintis nih bos. Sekarang tuh punya advokat sendiri katanya. Aku udah podcast. Maksudnya apa? Firma hukum. Iya, firma hukum. Sorry. Saya agak loncat ya tadi. Saya tidak mengerti. Firma hukum punya. Udah jalan berapa lama? Udah baru 1 tahun.
Udah 1 tahun. Alhamdulillah. Sampai masuk TV juga kan. Siapa saya? Ya. Iya. Enggak apa-apa, songong aja songong, enggak apa-apa. Enggak ya betul. Maksudnya buat motivasi teman-teman yang lain juga. Iya, guys. Ini kita chill ya, bercanda ya. Betul, santai aja slow. Iya, betul. Alhamdulillah sih. Kemarin di TV di mana aja? Aku kalau nggak salah di Pagi-Pagi Amir. Boleh disebutin nggak sih? Di salah satu stasiun TV. Ya itulah. Satunya akun berita, satunya memang akun yang memang kalau misalnya ada yang memang perlu dipanggil gitu mengenai suatu masalah ya. Itu dipanggil. Diundang. Ada kasus diundang. Memang waktu itu memang aku kan jadi kuasa hukumnya. Jadi ya, mengenai kasus ini gimana gitu. Oh, ada kasusnya waktu itu. Ada case-nya. Dan aku sama klienku juga kan. Case-nya apa tuh? Case-nya itu pencabulan anak di bawah umur yang sampai meninggal. Beneran, kayak dia tuh dicabuli sama orang yang di bawah umur juga. Jadi anak di bawah umur ini diperkosa sama anak di bawah umur juga. Dan dia meninggal. Jadi hukumnya gimana tuh? Gimana? Kalau anak di bawah umur kan dia masih ada perlindungan kan? Betul. Jadi saat itu masih belum ada revisi nih. Ini anak-anak di bawah umur ini harus jadi pertimbangan. Apakah ini pukul rata semuanya dikasih toleransi atau ada case-case tertentu yang memang tidak bisa ditoleransi. Akhirnya hukumnya ikut dengan orang dewasa gitu loh. Jadinya pas ini kan. Iya, betul kalau kita ada kebijakan itu. Iya, harusnya ya aku ya secara bersuara sih memang harus butuh revisi dan pertimbangan dong. Maksudnya melihat dari kasusnya, bukan dari umurnya. Betul. Gitu kan. Atau ada opsi apakah orang tuanya akan bertanggung jawab? Iya. Ya kan, kalau udah nyawa hilang gimana? Ya. Itu kan udah yang paling berat ya, kalau udah ngebunuh orang, memperkosa, ngebunuh, habis itu merkosanya kan efeknya kan dia sampai psikologis gede kan. Itu kan merugikannya seumur hidup. Betul. Jadi gimana caranya supaya hukum ini ngasih efek jerah kepada si pelaku? Ya, buat yang walaupun anak di bawah umur. Nah, itu yang menjadi headline gue kemarin gitu. Ya. Itu case yang waktu di Jakarta. TV Iya, TV itu. Terus mengenai perceraian juga, kemarin dimintai pendapat kan. Perceraian juga. Kan lagi rame, lagi musim juga, lagi FOMO. Wow. Lagi FOMO. Aja FOMO cerai. Ya, Jul. Yang nyawa cerai hubungi saya. Jul. Siapa? Jule. Ya lagi. Ya Jul. Iya gitu. Lagi rame sih, lagi rame. Lagi FOMO ya. Cerai, lagi rame orang cerai. Kenapa ya lagi? Orang lagi cerai musimnya kenapa? kan ada musim kawin, ini musim cerai gitu. Mungkin sekarang karena kayaknya. apa ya? Kalau aku pribadi sih karena apa ya? Kalau cerai ini dia belum selesai sama diri sendiri sih. Ya betul. Kalau aku pribadi ya. Dan juga ada usaha ranjang yang mungkin kalau selingkuh ya. Kalau selingkuh ini kan kebanyakan dominan laki-laki. Dan laki-laki ini kan dia nggak tahu ya. Yang aku pegang itu kasusnya semua selingkuh. Padahal nih laki-lakinya tuh mau kondo. Jadi dia tuh udah gak kerja nih. Selingkuh. Maksudnya ceweknya ini nggak masalah kalau cowoknya ini nggak kerja, dia malah selingkuh coy, ngerti nggak sih? Jadi masalah ranjang ini adalah hal utama, karena kan saya belum menikah ya. Iya saya juga. Belum? Saya belum. Jadi kalau gue belum. Aku marah. Oh iya, kawinnya belum ya. Nggak. Dalam itu belum. Wes, bahaya banget ini ya, lawyer ini ya, pengacara gadget ini bahaya banget. Ya kan bahasanya beda-beda, menikah dan kawin ya. Atau berkumpul bersama, kumpul-kumpul lah. Lanjut yang tadi. Cerai. Banyak yang perselingkuhan, cerai. Mungkin di kasur pasangannya masih belum bisa memuaskan satu sama lain. Atau memang si salah satu pasangannya memang tidak suka, tidak tidak selesai sama dirinya. Kadang kan kalau menikah tuh panjang ya. Kalau aku pribadi lihatnya, orang tuh nggak bisa bedain memang cinta, obsesi, dan memang ini seumur hidup, ngerti nggak sih? Jadi orang tuh, cocok nih pacaran sama kamu, karena dia di masa kecil atau di keluarganya dia gini-gini nih. Bener nggak nih? Relate lah ya, relate gitu ya. Cocok nggak? Maksudnya memang bener nggak sih pasangan kita ini memang cocok untuk seumur hidup? Atau hanya cuma jadi teman? Jadi orang tuh masih belum bisa membedakan, aku sama pacar aku ini memang bisa nggak seumur hidup? Karena kan seumur hidup ini kamu menjadi teman, apapun kondisinya kamu sama partnermu ini. Betul. Bukan karena dia menyayangi apa. Pokoknya ada hal yang aku lihat tuh, oh dia ini ternyata cari pasangan itu kayaknya salah deh di awal. Ngerti nggak sih? Kayak aku baca kan, aku lihat dia mandangnya oh ini calon suami yang baik. Padahal kan itu tidak bisa kita nilai dengan sekilas, karena kan seumur hidup. Seumur hidup kan, jadi kayak cinta, obsesi, dan ya harus tahu sih, maksudnya ini memang bisa nggak seumur hidup. Karena cinta, sayang, obsesi itu kan beda.
Ya. Ya, jadi seumur hidup nih pertimbangannya harus panjang sih, partner gitu. Karena kalau cerai itu pasti karena ada salah satu hal yang memang tidak suka, ya kan? Atau tidak terima, akhirnya pelampiasannya selingkuh atau KDRT karena dia nggak puas sama pasangannya gitu kan. Padahal di awal oke, ini pasanganku yang baik, padahal dia belum mempertimbangkan dengan matang sih. Ya kan, ini nih bisa nggak jadi suamiku seumur hidup, ini bisa nggak jadi istriku seumur hidup, walaupun jori tangan Tuhan ya. Cuman kan kita sebelum menikah udah bisa milih nih. Di obsesi, cinta, sayang itu beda. Jadi harus bedain. Obsesi ini ada klienku, dia ini selingkuh mulu. Tapi dia sama bininya nggak mau cerai. Oh bangsat sih. Aneh kan? Ya. Jadi itu adalah kalau aku pribadi nilainya dia obses. Ya. Obses nggak bisa dibilang cinta. Karena obses ini egois jatuhnya. Jadi aja. Ya, jadi sebenarnya mencari pasangan nih dasarnya apa? Cinta kah, sayang kah, obsesi kah apa? Ya akhirnya aku juga partner kan, belajar teman seumur hidup. Mencintai kekurangannya nggak sih? Harusnya mencintai kekurangannya nggak sih? Itu nggak bisa, bukan mencintai sih, menerima. Bisa nggak kamu deal sama kekurangannya? Ya, akhirnya deal akhirnya memutuskan ketika kita, oh ini, aku pernah curhat sih sama temanku yang udah menikah. Akai. Jadi kata temanku, nanti kamu akan dapat kok feel-nya, sense-nya tuh pasti akan ada. Ketika oh ini jodohku deh seumur hidup. Gak bisa sih. Kalau aku pribadi gak bisa lihat ya. Karena kan logikanya aja ya. Gak bisa sih. Karena in the end kamu bakal nemu di mana kamu gak nemu di awal waktu pacaran, di pribadi orang itu. Jadi poinnya adalah kamu siap nggak nerima apapun yang terjadi in the end-nya dan tetap mempertahankan rumah tangga ini. Jadi mengkomunikasikan itu benar-benar kayak oke, kita ada masalah. Apa yang harus kita lakuin? Misalnya aku nggak suka nih dari pasanganku harus nerima kalau aku yang nggak suka dari dia. Jadi solusinya apa nih? Kita tuh kayak udah seumur hidup tuh kayak kita barengan. Pasti in the end atau di tengah jalan ada nemu yang memang kita nggak suka ada sama lain gitu. Jadi lebih kayak ngobrol. Tapi rata-rata gara-gara seks kan ya? Aku nggak bisa dominan imajinasinya tuh kayak oh itu lebih ke pasangan sih. Iya betul kan. Jadi sebelum menikah tuh kan dia ada psikolog yang bisa diajak untuk mediasi, psikologi pernikahan. Jadi kamu mau nikah nih, cek kesehatan wajib kan, psikolog juga wajib. Betul. Jadi saat itu sebelum menikah kamu harus tahu kondisi mental dari pasanganmu atau cara dia seksualnya itu ada juga khusus dokternya. Jadi kamu harus tahu nih, karena kan kalau urusan ranjang kan itu privacy ya dan intim, itu bisa dipenuhi satu sama lain asal dari awal udah tahu satu sama lain. Ya, jadi kalau misalnya in the end gak puas, selingkuh. Kamu tahu caranya. Jadi kamu tahu nih pacarmu, maksudnya ngerti gak sih? Bukan selingkuh nih. Jadi mengantisipasi selingkuh tuh dengan apa caranya anjing? Wah ini calon-calon nih guys. Saya kelepas. Selingkuh anjing. Enggak, kan saya enggak maksudnya. Karena kan kita nggak tahu ya kepuasan laki-laki dan perempuan juga gimana. Betul. Karena kan itu imajinasi dan kayak kita nggak tahu nih. Jadi solusinya adalah dari awal udah tahu nih gaya seksualnya gimana, kepuasan seksualnya ini caranya apa, entah di kadal dulu kah atau BDSM kan kepuasan beda-beda tuh. Iya kan? Itu BDSM, jujur kan? Itu kasur kan? Kita to the point aja. Karena kan petisnya orang tuh beda-beda. Betul, ya. Itu harus tahu tuh sebelum menikah. Sama kayak kondisi Jepang, mental. Gitu, ketika kita tahu udah kondisi mental pasangan, itu nonton bokep anjing. Astagfirullah. Oh nonton bokep dulu baru ngacek. Enggak gitu. Enggak gitu lah. Gitu, kalau cewek kan katanya kebanyakan doyan di kadal. Nah, kenapa ke situ kita kembali ke topik. Jadi itu saran gue gitu guys, sebelum menikah psikologi, harus tahu kondisi mental pasangannya, terus juga untuk masalah ranjang itu bisa juga dikomunikasikan. Dia ada ahlinya kok. Jadi sebelum menikah tuh memang harus dibuka semuanya. Kalau ketika udah menikah kan kita mengantisipasi untuk bercerai ya. Dan juga anak kalau bisa orang tuanya lengkap sampai meninggal ya. Maksudnya seumur hidup lengkap lah. Karena kan bapak tiri, ibu tiri kan beda kan. Jadi kasihan anak-anaknya, kasihan kita juga sih. Kalau saran aku gitu sih. Aku juga kalau misalnya mau menikah pasti akan begitu. Ya. Oke. Kayaknya seru banget ya. Masih banyak sih kayak pertanyaan-pertanyaan liar aku sebenarnya pengen kutanya. Nah kayak salah satu contoh ini adalah akhir-akhir ini kulihat banyak pasangan genjot, pasangan muda, SMP, SMA, kuliah.
itu kumpul kebo atau Oke. bahasa jakselnya living together. Oke. Gitu gitu. Itu tuh kena ada pasalnya nggak sih? Ada yang Kalau itu bisa ya. Kalau perjinahan, berzina, kalau anak di bawah umur perjinanya. pasti kena kumpul kebo itu. Cuman kan sekarang masih apa ya? Masih banyak belum yang ketangkep. Banyak yang belum ketahuan gitu. Ya. Living together, kebanyakan perjinahan tuh misalnya ada keluarganya yang melaporkan. Kebanyakan kalau perjinahan kalau misalnya di sini tuh ketahuan tuh disuruh nikah. Iya, di sini. Ya kan? Itu adalah solusi yang tidak tepat. Oh iya. Menurut Oh, aku karena ya. Karena kan orang itu kan nafsu ya, yang ngebawa dia kan nafsu. Kalau orang dasar nafsu, ya udah jangan disatuin. Karena kan kalau memang aku nggak tahu ya siapa yang mengajak ya. Ngerti gak sih, Ya, cewek atau betul. cowoknya yang mengajak. Ya. Itu kan kalau nafsu kan bukan sesuatu yang karena memang keinginan yang keinginannya memang harus kita. Itu kan nafsu tuh apa ya? Sesuatu yang tidak baik kan? Iya, betul. Kamu ngelakuin di luar nikah tuh sesuatu udah yang nggak bertanggung jawab. Tapi enak kan maksudnya. Ku gampar aja. Gitu sih. Enggak, maksudnya aku nggak tahu ya, akhir-akhir ini yang sering ku dengar adalah Living together. ya anak-anak itu karena menormalisasikan itu aja gitu. Karena budaya barat, udah budaya sekarang di TikTok tuh orang pada menormalisasikan. Standar TikTok. Kemungkinan sosial media kan up kan, Iya, ngasih sekarang tahu. Kalau menurut aku sih media itu memang ngaruh. Makanya aku bilang kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang buruk, jangan di up sosial media. Karena masih ada adik-adik yang memang masih SD, masih TK. Ya. Jadi mereka ngelihat itu tuh jadi contoh. Kenapa anak di umur-umur kayak gitu harusnya tidak megang HP itu karena itu. Harusnya. Karena kan tidak ada pengawasan dan dari Keminfo kan tidak ada batasan umur kan. Ya, betul. Itu salahnya. Bisa ngelakuin yang living together, itu kan hak masing-masing gitu kan, LGBT gitu kan. Tapi jangan di show up karena masih ada generasi yang nggak tahu itu gitu sih. Jadi akhirnya mungkin ada yang mencontohkan atau memang sekarang udah beda sama yang dulu. Ya dulu kan ketat kan, nggak ada HP, jadi orang nggak tahu apa-apa nih selain main sama teman-temannya di kelas ke kelas. HP ada, cuman SMS doang kan bisa. Ya beli paket SMS ya, tuh ya. Betul, nggak ada yang TikTok TikTok kan tidak ada anunya kan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, tidak disaring gitu. Misalnya HP yang anak 17 tahun tuh khususnya kartun doang tuh enggak gitu kan. Jadi ya itu ngaruh sih sosial media menurut aku ya. Karena kan dulu zamanku tuh ya udah SMS. Iya. Nggak ada pacaran paling BB. Selamat pagi. Nggak ada yang lu bisa sosial media. Sampai kan sosial media juga anak SD kayak ciuman, ngasih surprise kayak oh my God. Anjir apa sih gitu kan. Sering ya kan itu tuh nggak keren aja. Itu nggak keren. Jadi kan seumur-umur kayak gitu harusnya ya udah tampilin aja bakatmu gitu. Jadi kayak sekarang tuh malah bucin tuh menjadi sesuatu yang keren. Nah, padahal kan umur segitu kayak ya udah tampilin aja bakatmu, asah skill gitu kan. Karena kan anak-anak umur segitu kan masih menanyakan kan. Ya bener apa enggak. Anak 20 tahun ke atas aja kadang-kadang enggak tahu nih bener apa enggak, apalagi anak di bawah umur kayak SMP SD gitu. Iya, menurut aku gitu sih. Tapi berarti enggak setuju sama? Aku enggak setuju. Karena di umur segitu tuh harusnya mereka mengasah skill kayak zaman dulu nggak sih? Skill, belajar les itu memang wajib sih. Sampai dia kuliah tuh memang wajib menurut aku ya. Sampai dia kerja. Baru dia setelah bisa menanggung jawab dia sendiri, terserah mau ngapain gitu kan. Karena kan masih muda lah ya. Masih muda tuh harusnya banyak hal yang harus Anda lakukan. Aduh banyak banget sumpah. Banyak hal yang sampai teman-teman aku nih udah nikah. Jangan nikah. Kayak ada yang bilang jangan nikah deh. Aku juga gini-gini. Maksudnya kita ngeliat orang yang memang walaupun suaminya ada uangnya gimana, tapi ngerasa ada yang dari dirinya belum tersalurkan. Nah, aku alhamdulillahnya nggak bucin ya. Ya, aku sama kok aku juga. Masa wajah-wajah bucin anjay. Enggak lah, maksudnya kok tahu bangke. Ya gitulah. Nah, living together ya. I'm not accept that. Kayaknya harus dibikin deh nanti Anda usut dong. Aku jadi menteri aja sekalian dong. Amin. Jadi menteri. Kan nggak ada yang nggak tahu kita. Gua kalau jadi kominfo, ku batasin. Amin. Ku batasin. Ayo, guys, support lah. Karena memang itu ngaruh sih. Ya betul. Karena ya kan orang tua pengen anaknya berhasil dong. Kayak zaman dulu deh, kayak beda banget ya. Beda. Kita zaman dulu tuh kita pasti kayak ngasah skillnya tuh kuat banget karena fokus. Main juga main kelereng. Ya, main itu kelereng. pun tetangga, nggak sampai dari Garuda ke Cilikriwut enggak. Ya, mainnya tuh lebih tetangga aktif ya, tetangga doang. Jadi kayak musyawarahnya masih ada gitu kan. Iya. Terbatas. Kalau sekarang kan bisa kenal sama orang di Bandung.
Bisa pacaran online, wah bisa video call. Takutnya, Facebook kayak di Facebook menikah dengan ini, ingat nggak? Nah iya zaman dulu tapi zaman dulu nggak ada yang macam-macam ya Facebook ya. Maksudnya kalau sekarang orang masih malu nampilin itu, sekarang orang mewajarkan, menormalisasi. Sekarang ya? Aku nggak main lagi sih. Iya. Ya apa, mending gak usah main kayak ya. Ya main IG doang. Menghindari gitu ya. Karena turning point, aku nggak tahu ya turning pointnya kapan hal ini bisa bergeser, karena media cepet banget deh perasaan. Cepet, karena nggak Dari ada COVID ya. Dari COVID nggak ada itu, nggak ada apa namanya disaring itu, nggak difilter. Oke, mari kita dukung dia sebagai Menteri Kominfo. Amin, amin. Perlindungan perempuan dan anak. Oke, ada nggak kira-kira kasus yang paling diingat atau paling unik lah ya? Paling absurd deh, paling absurd. Absurd ini nothing ya. Belum ada. Nggak ada yang aneh. Cuman aku ada anak kecil, orang konsultasi, mungkin seumuran aku ya. Jadi orang tuanya ini ternyata nikah siri. Oke. Ya, yang aku tonjolkan itu, yang jadi headline-nya itu adalah ketika dia mau bapaknya ini tetap sama ibunya dan mengusir, maksudnya biar si istri siri ini tidak, tapi orang tuanya mau cerai yang ceweknya. Oke. Akhirnya, tapi kan aku udah tahu kan masih kayak gitu. Aku bilang, Dek, kalau orang ini nih kamu nggak bisa ikut campur. Ya. Gitu kan, karena ini masalah orang tuamu. Rumah tangga adalah keputusan bapak dan ibumu. Ketika orang tuamu mau cerai, kamu diemin aja, biar orang tuamu, kasih orang tuamu waktu gitu kan. Tapi kamu ngerayu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kamu nggak ada andil gitu loh. Jadi aku tuh kasihan. Dia tahu masalah orang tuanya dan dia tuh ingin mempertahankannya di mana-mana. Anak kan jadi korban kan. Ya, iya kebanyakan sih. Akhirnya aku kasih tahu, Dek, kebahagiaan orang tuamu tuh beda sama kamu. Ya. Siapa tahu ibumu itu nggak bahagia sama bapakmu. Apa yang udah ketahuan nih, mau dicerai kan, gitu. Gimana caranya ya, Kak? Jadi dia konsultasi ke aku tuh gimana caranya supaya orang tuanya ini nggak cerai. Aku nggak bisa kasih tahu dong, karena itu kebahagiaan orang tuanya. Oh gitu ya, Kak. Dikasih paham aja berarti ya? Aku kasih paham. Biarin aja, Dek, aku bilang kan. Asal orang tua kamu masih komunikasi sama kamu. Tapi memang kalau bisa jangan cerai. Tapi kalau memang pilihan dari ibumu pengen cerai, ya udah biarin. Takutnya dia nggak bahagia sama pilihan yang memang mikirin anaknya. Iya. Gitu. Dia gituin. Takutnya bapakmu nggak insaf. Ya. Bilang kan, ya udah kamu biarin aja. Oh gitu ya, Kak. Ya udah ya, Kak. Nggak ada cara, nggak ada deh, aku bilang. Karena emang udah terlanjur, bilang nggak ada caranya. Hukum pun nggak ada. Harus orang tuamu yang masalah harta juga. Ya. Nah kalau harta? Istri siri nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi nggak dapat hak dia. Dapat ke anak pasti dapat. Anak. Kalau mau cerai harus disahkan dulu. Jadi kan dia siri nih, kan di bawah tangan tuh. Jadi kalau mau menceraikan harus di pengadilan bisa diajukan sih, disahkan dulu harus cerai. Oke. Jadi nggak, kalau orang siri itu kan ditinggal gitu tuh kan, nggak bisa secara agama. Secara agama ya. Secara agama dia masih suami istri. Gitu kan. Ya masih sah lah ya. Masih sah, tapi kan secara negara kan tidak, jadi tidak diakui. Tapi secara agama dia masih gitu. Tapi aku agak suka sih sama nikah siri itu. Yalah, ngapain? Orang nikah siri itu menurut aku kayak dia tuh cuman makin nikah siri cuman ingin menikmati berhubungan badan sih. Ya, kalau memang serius sama ceweknya, nikahin lah. Ya, apalagi kalau udah punya bini, nikah siri, wah itu udah salah sih. Itu pengen yang nafsu-nafsuan aja sih. Denger tuh. Karena kan nikah siri itu untuk menghalalkan biar kita berbuat sesuatu, apalagi hubungan intim tuh halal kan. Jadi tujuannya nikah siri apa? Ya untuk menghalalkan hal yang tidak baik lah. Iya kan. Udah tahu punya bini nikah siri yang salah berarti nafsunya. Ya, dosa tuh rata-rata emang enak kok. Nah itu ya, silakan dilakuin. Ya kan, asal jangan ketahuan. Ya, asal jangan dipublish saja. Bahaya banget saya. Banyak sih case-case-nya, cuman yang lebih sore itu. Ada juga yang pencabulan anak-anak. Pokoknya kalau anak-anak tuh, aku pasti terhiris hati. Apalagi kayak korban pencabulan. Wah, waktu aku magang dulu, anjir, itu banyak banget. Mesti gini, dicabulin bapaknya sendiri. Ya ampun. Jadi kayak, aku bilang, gila mentalku terguncang ngeliat anak kecil. Ya pastilah. Terus pasti banyak hal yang harus mereka ini ya, kayak anak kecil itu kalau kayak gitu tuh dia pasti kalau nggak didampingi psikologi itu nggak bisa loh, harus didampingi itu. Dia lah cowok aja kabur loh waktu itu.
Ini kita kan di psikologi ya. Bapak-bapak tuh nyapu, dia langsung jauh. Wah gila, siapa yang gak pengen nangis liat kayak gitu? Kok hari ini berat banget ya guys? Iya. So, aku kayak tadi pannya energiku tiba-tiba habis kayak banget. anjay. Energiku kayak banyak. Aku kayak imajinasi Iya. bayangin anak-anak itu. Gitu. Iya, pasti imajinasi main kan. Jadi setiap case tuh ada keunikan sih. Jadi ada setiap feel dan juga pelajaran yang bisa kuambil di situ. Banyak sih. Wih, keren. Sekarang Mm-mm. akhirnya tinggal di Jakarta Selatan. Iya. Jaksel. Sebut banget gak tuh kodanya? Iya, Jakarta harus Selatan. lah. Jaksel. Jaksel Lebak Bulus. Oke, kita pakai bahasa Jaksel ya biasanya. Enggak. Alright. Jujur li gue nggak terlalu. Honestly gue tuh kayak nggak nyangka aja sih akhirnya gitu. Jadi ada sebenarnya gini guys, kita sebenarnya tuh awalnya agak ya tadi kayak takut ngomong sama pengacara Gen Z ini, terus dadakan juga ya. Iya dadakan. Hamin 2 hari. Hamin 2 hari, terus dia mau flight nanti siang. Iya. Terus kayak ini lawyers gimana sih cara ngomongnya? Ternyata gimana akhirnya ngomong sama gue? Ya akhirnya kita chill ya. Chill aja lah. Itu mah profesi aja. Ya betul. Karena asik juga ternyata. Tapi memang orang banyak mandang gue setelah jadi pengacara pada takut, pada kayak kayak segan aja. Padahal santai aja bro. Ya pasti takut lah. Kayak tadi kan di ujung jurang banget saya ditanyain guys. Malah chill aja. Nanti saya yang kena jebak kan bahaya banget. Masukin nih. Saya jadi MC-nya. Oke, ada rencana ini baru S1. Sarjana 1. Ya. S1 terus nanti pengen magister juga katanya kan tadi kita ngobrol-ngobrol. Insya Allah, iya. Pasti sih itu. Lanjut lah ya. Ya pelan-pelan sih. Jadi kayak masih merintis kan. Wih. Jadi semuanya serba sendiri ya Nah guys. ini guys yang saya tidak suka adalah ketika orang sudah sukses, dia bilang masih merintis. Amin. Oh di mata Anda saya sukses ya? Amin. Masya Allah, amin. Gak maksudnya sudah kan sudah foto sama artis-artis lah ya. Itu bukan tolak ukur sukses. Enggak, ya iya sih. Cuman kan banyak orang yang melihat itu keren nih bisa foto-foto. Alhamdulillah, ya maksudnya bagus lah jalannya. Ya, ada karirnya nanjak terus gitu. Kira-kira kedepannya pengen apa lagi sih? Kedepannya sih pasti ngejalanin plan yang udah direncanain. Pasti terus juga banyak hal kayak nyenengin keluarga, diri sendiri. Ya pastilah. Pasti itu sih. Lebih ke membela orang-orang di luar sana. Yang membela betul. tergantung kasusnya bisa gue bela apa enggak maksudnya yang kayak ngebela semua orang datang ke gue minta bela aja. Pernah disuap gak sih? Hah? Aku bersih sih. Enggak, maksudnya pernah ada orang gak sih yang pengen ada orang nyewa aku kan, ngechat, Kak, kita butuh pengacara buat negosiasi sama polisi. Terus gue balas, maaf Bu, saya nggak kayak gitu sistemnya. Wih, keren. Karena pasti pikiran pengen, jujur, ya kan? Karena ada juga orang-orang yang memang negosiasi nih, dia narkoba. Padahal aku baru selesai case narkoba. Jadi dia nih, aku tanya, aku belum nanya nih, belum tahu dia sampai situ. Kita butuh ini nih, gitu kan? Emang statusnya apa? Udah tersangka, pengedar. Kita butuh lawyer nih buat negosiasi sama polisi. Oh maaf Bu, saya nggak bisa, gitu kan. Soalnya sistemnya nggak kayak gitu. Ya, betul. Padahal memang ada orang-orang ya itu nggak apa-apa lah negosiasi berapa nanti buatmu berapa. Itu gede dan nggak capek gitu kan. Tapi memang dari aku mikirnya aku masih muda, masa aku membiasakan hal yang tidak baik gitu kan. Ya. Aku tolak. Negosiasi. Udah gede ya. Dia kan udah salah sebagai pengedar. Betul, lapis lah ya. Aku tanya, emang berapa Bu bukti-buktinya? Aku cuma bisa bantu mendampingi, tapi bukan negosiasi ya. Mendampingi benar-benar pure dia ngejalanin sampai persidangan aku bisa, tapi kalau negosiasi aku enggak. Tapi gede banget. Aku nggak tahu nominalnya sih. Katanya dia ketangkap 2 orang kan. Yang 1 orangnya nggak mampu. Jadi aku nih ngomong sama polisinya, bisa nggak 1 aja dengan harga segini? Mana saya bukan anjay dia tapi mau begitu. Itu tuh memang banyak. Tapi tidak salah sih. Mungkin dia dapat informasi sama orang-orang ada lawyer yang mungkin bisa. Tapi nggak tahu ya. Akhirnya dia cari lawyer buat itu. Atau dia nggak tahu nih fungsi lawyer nih apa. Gitu kan. Jadi ada 2 pemikiran nih. Dua yang pemikiran yang beda. Iya, kenapa dia akhirnya kedatangan tiba-tiba kayak gitu. Kutolak lah. Pagi-pagi tuh. Tolak maksudnya kayak, Ibu jalanin aja Bu. Kalau memang anak Ibu salah ya udah terima. Iyalah. Gitu kan. Jadi kalau misalnya bayar Ibu emang menjamin polisi bakal ngeluarin gitu kan. Dia pengennya keluar emang.
atau di nego Iya, nego ya, iya katanya negosiasi lah. nego. Padahal aku ya kenapa juga jadi pengedar gitu kan? Iya kan? Tidak menyalahkan, cuman kayak udahlah terima aja. Mendampingi bisa, tapi kalau untuk negosiasi buat ngeluarin tanpa proses Iya, mana nggak betul. bisa. Maksudnya mungkin ada orang yang bisa melakukan itu, cuman aku kan masih muda kan. Ya jangan lah. Jadi nggak melakukan hal itu. Memang jadi yang kutangani itu kasusnya memang pure tanpa ada uang segala macam. Alhamdulillahnya tuh. Oh, keren. Itu sih. Berarti Anda adalah salah satu lawyer. Anda anjay. Ya saya Mbak, lawyer. Kak, lawyer yang ibaratnya masuk TV juga kan. Alhamdulillah. Orang Palangkaraya pertama. Ya dong, orang Palangkaraya pertama dong. Ya, Yang akhirnya bisa. merambat ke Jakarta. Ya betul. Ah. Ini akhirnya Palangkaraya dikenal nih. Malu nggak jadi orang Palangkaraya? Enggak, I'm so proud. Maksudnya kayak orang nanya kan, Oh. orang mana? Kalimantan. Apa? Suku Dayak gue bilang. Oh kayak itu ya, yang Kuyang itu ya. Anjing. Oh Kalimantan, iya kalau misalnya Kuyang Mandau. Kuyang Mandau. Sumpah. Kayak 2001. makanya apa bikin status. Ini aku mau balik, ada yang mau nih Justip Kuyang nggak? Orang udah kenal. Jadi Kalimantan tuh terkenal sama hal-hal mistisnya. Iya banyak sih ya betul. Betul. Transportasi kita juga masih pakai Iya, itu kata orang. anjing. Pakai kuda ya di Orang sana. Kalimantan tuh hutan, Anjir. mistis gitu. Padahal kita udah ada duta mall, guys. Nah, aku udah masuk lagi. Aku kira, aduh ngomong-ngomong. Jangan disasar. Nggak apa-apa. Ya memang masih Nggak sedikit. apa-apa. Masih Bagus, sedikit bagus kok, bagus. Sedikit tokonya kan. Iya, aku cuman pengen ngerasain makan siang doang sih. Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke. Udah berapa sih? 1 jam lebih. Gelo, keren. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan Iya, dia. kayaknya ini tidak daging ya. Maksudnya ujung-ujungnya ke yang lain karir ya. Iya, Soalnya briefingnya karir ya. awalnya karir. Ternyata alirannya bukan ke karir nih. Ternyata saya Pendapat belajar. anjay. Ternyata saya jadi ini, guys, psikologis. Saya belajar. Jadi makanya, lebih Pak, ya. psikologis apa hukum? Psikologis atau hukum ya? Iya, ini jati dirinya gimana sih? Hah? Maunya kemana sih? Aku tuh kalau aku kan sama, maksudnya kan kita tuh kan manusia ya, Berbagi lah ya. makhluk sosial. Ya. Jadi kita harus memahami karakter orang-orang tuh. Jadi nggak bisa nilai si A tuh 100, nilai si B 100 juga. Pasti ada yang beda-beda nih nilainya. Jadi kayak memahami orang tuh ada skill juga sih. Maksudnya kayak hobi juga gitu kan. Tapi hukumnya kan profesi. Dan hukum dan dengan yang aku suka tuh memang harus sih. Jadi dari situ bisa memilah, udah tahu oh nih orang kayak gini gitu. Dan kayak kita tuh sama orang tuh nggak mudah musuhan. Jadinya ya. Jadi netral. Jadi kayak ya udah kalau dia buruk ya udah dia yang buruk, kita jangan. Betul. Jadi mau nanya apa lagi sih? Kayaknya kebanyakan gitu. Saya banyak belajar aja sih hari ini, keren banget. Tadi dipotong TikTok ya? Bisa nggak potong TikTok ya? Clipper. Apa tuh TikTok yang mana tuh? Nanti dipotong aja. Oh, Kok dipotong. TikTok sih? Clipper ya? Oke, terima kasih Kak Kendall, Mbak Kendall, siapapun Anda. luar biasa sekali. Ai heh. Umae. keluar Nah, bisa bahasa bahasa Banjar, guys. Bisa dong. Nah, si Dini orang Banjar juga kali ya. Tapi kita kalau aku nggak pure Banjar sih. Maksudnya di rumah tuh nggak pakai bahasa Banjar karena kan Bahasa Dayak ya. Bahasa Dayak. Papaku tuh pun orang Banjar tapi tidak bahasa Jarang bahasa Banjar. Banjar. Memang kecuali bahasa Dayak. Ya. Nah, nenekku Narai kabar. nah itu Jadi halap guman. nale. Ya. Nah. Jadi guman kau neken. Yo, pasti. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, Sehat-sehat selalu, semoga amin. bisa membawa hukum ini ke arah yang lebih baik. Anjay, Wih, presiden nih gue. Kayak berat banget ya. Kemenkumham gue. Terus bisa memperkenalkan Palangkaraya Palangkaraya. juga. Aku nggak janji ya masalah itu. Ya, tapi kan Udah ada setidaknya tugasnya di sini, gubernur ada segala iya macam. sih. Bukan Betul. tugas gue. Tugas gue adalah berkarir. Tapi kan Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.